Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Breaking News bersama saya Faizatul Fitria. Dalam hal ini kita akan membahas isu yang cukup penting dan mendalam pada siang kali ini. Pancasila sebagai ideologi bangsa wajib hukumnya menjadi identitas bagi setiap elemen bangsa. Di tengah era globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan ideologi utama bagi generasi penerus bangsa. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kita menyaksikan beberapa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, dasar negara Indonesia. Pertama, mari kita tinjau dari sila Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana adanya tindakan mengesampingkan nilai-nilai keagamaan yang mengarah kepada intoleransi dan dapat mengancam keberagaman negara Indonesia. Baiklah, di sini kami akan langsung mewawancarai salah satu masyarakat UNP terkait permasalahan tersebut. Di sini kami sudah terhubung langsung bersama reporter satu saya, kepada Evi Nurhaliza. Terima kasih kepada Faiza. Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang berada di depan gedung rektorat dengan narasumber saya, Kak Intan. Sebelumnya selamat siang, Kak. Selamat siang. Sebelumnya Kak, sila pertama tuh bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa yang Kak ketahui terkait dengan penyimpangan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa yang sedang marak pada saat sekarang ini? Menurut saya, penyimpangan yang terjadi saat ini yang berhubungan dengan sila pertama adalah seperti tidak adanya toleransi antar umat beragama. Saya mencontohkan seperti Elia yang sedang viral saat ini. Oh begitu, terima kasih Kak. Dan dari penyimpangan yang Kakak sebutkan tadi, apabila seandainya orang terdekat Kakak melakukan hal yang menyimpang seperti tadi, bagaimana tanggapan Kakak? Bagi saya, apabila ada orang terdekat saya seperti teman saya yang melakukan penyimpangan ini, saya akan memberikan saran atau saran agar lebih memahami apa itu toleransi beragama. Terima kasih atas tanggapan yang Kakak berikan. Ya, sama-sama. Itulah tadi salah satu contoh penyimpangan yang telah disebutkan oleh narasumber. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada Faiza di studio. Terima kasih kepada Evi. Kita lanjut pembahasan kedua, yaitu Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua, yang mana di sini adanya tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tindakan diskriminatif. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan terhadap masyarakat. Marilah kita lihat bagaimana tanggapan masyarakat terkait permasalahan tersebut. Dan di sini saya terhubung langsung bersama reporter dua saya, Fadiah Melza Setia. Terima kasih kepada Faiza. Baiklah permisa, saat ini saya sedang berada di depan Universitas Negeri Padang bersama salah satu narasumber, yaitu Sisri. Selamat siang. Siang Kak. Sesuai dengan Pancasila bunyi yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana tanggapan kamu dengan kasus bully yang masih ada di Indonesia, yang mana itu merupakan salah satu penyimpangan Pancasila yang kedua? Karena tindakan bullying adalah salah satu tindakan menyimpang terhadap sesama manusia. Di sini saya akan mengurangi risikonya dengan tidak memilih teman dan tidak membicarakan teman di belakang. Dan apabila ada salah satu teman kita yang mengalami bullying, lebih baik kita merangkulnya, seperti menasihati dengan baik. Dan apabila sudah melewati batas wajarnya, bisa dilaporkan kepada pihak berwajib. Oke, kalau seandainya nih ada teman kamu yang terkena kasus bully, bagaimana kamu untuk mengatasinya? Salah satunya seperti menasihatinya, terus apabila sudah melewati tindakan wajar seperti kepada fisik, lebih baik dilaporkan kepada pihak berwajib. Terima kasih atas tanggapannya. Ya. Itulah merupakan salah satu penyimpangan dari sila kedua yang telah disebutkan oleh narasumber tadi. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada Faiza di studio. Terima kasih Fadia. Kita lanjut pembahasan ketiga, Persatuan Indonesia. Juga menghadapi tantangan yang serius, yaitu adanya gerakan separatisme dan isu SARA yang terus mengancam keutuhan bangsa.
Mari kita lihat bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar UMP terkait penyimpangan apa saja yang terkait dengan sila ketiga Pancasila. Di sini saya terhubung langsung dengan reporter 3 saya, Indah Munawaroh. Terima kasih kepada Faiza. Baiklah pemirsa, saya sedang berada di depan UNP dengan narasumber saya, Kak Vera. Siang Kak. Selamat siang. Dalam Pancasila ketiga Persatuan Indonesia, bagaimana tanggapan kakak terkait tentang tawuran antar pelajar yang merupakan penyimpangan sila ketiga? Tanggapan saya soal tawuran antar pelajar ya. Tawuran antar pelajar ini kan merupakan penyimpangan sila ketiga seperti yang penanya sebutkan tadi, yaitu sila persatuan Indonesia. Jadi tanggapan saya soal tawuran pelajar ini merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak dapat diterima oleh masyarakat dan juga merugikan semua pihak yang terlibat di dalam tawuran. Dan ini merupakan salah satu contoh kekerasan dan konflik yang sangat tidak mendukung adanya persatuan dan kesatuan untuk membangun negara. Terima kasih Kak. Dari tanggapan kakak tersebut, gimana cara kakak mengatasinya? Solusinya mungkin dapat melibatkan pendekatan holistik seperti peningkatan pengawasan di lingkungan pendidikan atau melibatkan peran orang tua di dalam pendidikan anak. Dan juga mungkin dapat dilakukan pendekatan secara damai dan nilai-nilai kebersamaan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Terima kasih atas tanggapannya Kak. Ya, sama-sama. Itulah salah satu contoh penyimpangan dari sila ketiga. Dengan narasumber saya Kak Vera. Sekian laporan dari saya, Indah. Saya kembalikan kepada Faiza di studio. Terima kasih Indah. Kita lanjut pembahasan keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di sini adanya tindakan praktik-praktik politik yang mana tidak sejalan dengan demokrasi. Mari kita lihat bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar UMP terkait permasalahan tersebut. Di sini saya terhubung langsung bersama reporter 4 saya, Jihan Walkarimah. Terima kasih kepada Faiza. Baiklah pemirsa, saya sedang berada di depan Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya sedang bersama narasumber saya, yaitu Kak Zahra. Selamat siang Kak. Selamat siang. Nah, menurut isi Pancasila keempat nih Kak, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengenai golongan putih atau golput pada pemilihan capres dan cawapres pada tahun 2024 nanti. Bagaimana nih tanggapan kakak mengenai penyimpangan yang telah terjadi tersebut? Oke, baiklah. Sedikit menurut saya tentang golput ya. Seperti yang kita ketahui, angka golput pada saat sekarang ini sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, sehingga pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya lebih baik karena tidak ada dukungan terhadap politik tersebut. Segitu saja kalau menurut pendapat saya. Mengenai tanggapan tersebut, bagaimana solusi kakak terhadap penyimpangan yang telah terjadi? Untuk mengatasinya, di mana kita dengan melakukan beberapa untuk meningkatkan kesadaran berbagai masyarakat ya kan atau individu, dengan kita mengadakan debat publikasi atau kompromi sosial atau politik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan, di mana ataupun negara juga bisa melakukan peraturan atau ketentuan yang dapat menekankan kepada masyarakat agar tidak melakukan golput tersebut untuk meningkatkan adanya politik yang lebih maju. Terima kasih Kak. Itulah tadi tanggapan dan solusi dari narasumber tentang penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi pada sila-sila Pancasila, khususnya pada sila keempat. Selanjutnya saya Jihan Walkarimah, saya serahkan kepada Faiza di studio. Terima kasih Jihan. Kita lanjut ke pembahasan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana di sini adanya upaya untuk pemerataan ekonomi dan juga mengatasi kesenjangan sosial. Marilah kita lihat bagaimana tanggapan masyarakat sekitar UNP terkait
terkait penyimpangan dari sila kelima Pancasila ini, saya sekarang terhubung langsung bersama reporter 5, Melani Putri Yolinda. Terima kasih kepada Faiza. Baiklah pemirsa, di sini saya sedang berada di depan perpustakaan UNP bersama dengan narasumber saya yaitu Bang Fauzan. Halo Bang, selamat siang. Selamat siang. Jadi Bang, berkaitan dengan sila kelima yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berkaitan dengan sila kelima ini masih ada penyimpangan yang terjadi di Indonesia. Contohnya yaitu korupsi yang masih ada di Indonesia saat ini. Nah, bagaimana tanggapan Bang Fauzan mengenai korupsi yang ada di Indonesia saat ini? Tanggapan saya, korupsi merupakan ancaman yang sangat serius karena korupsi merugikan negara, merusak kepercayaan publik kepada lembaga pemerintahan. Ya, dampak buruk dari korupsi ini memang sangat besar selamanya. Dan, baik, terima kasih. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mengatasinya kita sebagai mahasiswa terhadap korupsi tersebut? Kalau sebagai mahasiswa untuk mengatasi korupsi dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, seperti tidak melakukan mencontek, karena mencontek kita tahu sebagai salah satu awal dari korupsi, dan tidak melakukan korupsi dari tingkat rendah seperti dari tingkat organisasi. Ya, berusaha menjadi lebih jujur aja menurut saya. Ya, terima kasih Bang atas tanggapannya. Baiklah pemirsa, itulah tadi tanggapan mengenai penyimpangan pada sila kelima. Sekian dari saya, Melani Putri Yolinda. Saya kembalikan kepada Faiza di studio. Terima kasih Melani. Dari permasalahan penyimpangan yang sudah disebutkan oleh narasumber-narasumber tadi, tentunya tidak lepas dari peran aktif elemen pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga yang mendukung untuk memelihara nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Demikianlah gambaran singkat mengenai penyimpangan terhadap Pancasila. Marilah kita bersama-sama berkomitmen menjaga keutuhan dan keberlanjutan nilai-nilai luhur Pancasila demi Indonesia yang lebih baik. Saya Faizatul Fitria, pamit undur diri.